Bab 56. Glimmer Chestplate. Armor Garrison saat ini sebelum Si Feng sangat berbeda dari yang sebelumnya. Desainnya sebagian besar telah berubah, dan bahkan warnanya telah menjadi emas pucat. Ini sama sekali bukan armor Garrison. Sial, Si Feng mengerti dia telah gagal. Sebelumnya, dia terlalu asyik dengan kegembiraannya sendiri saat dia menempa peralatan. Dia menghancurkan palu dengan cara apapun yang dia inginkan, memberikan Garrison armor penampilan yang sama sekali berbeda. Dia bahkan merasa senang tentang itu. Meski begitu, penampilan plate armor baru ini tampak sangat keren. Itu pasti akan terlihat megah saat dipakai. Setelah itu, Si Feng memilih untuk mengidentifikasi informasi peralatan. Sistem mengambil seluruh 10 detik sebelum memberikan kesimpulan saat ini. Tidak disebutkan namanya. Plat armor perunggu peringkat. Tingkat 3. Persyaratan peralatan, kekuatan 12. Pertahanan plus 23. Kekuatan plus 3. Daya tahan plus 3. HP plus 120. Daya tahan 35/35. Kemampuan tambahan healing power, efek penyembuhan yang diterima meningkat sebesar 10%. Terbatas pada Shield Warriors dan Guardian Knights. Sistem, peralatan yang tidak disebutkan namanya telah berhasil dipalsukan. Profesi tempa meningkat sebesar 3 poin. Memperoleh 1100 EXP. Sistem, selamat, kamu adalah pemain pertama yang menempa peralatan perunggu yang sama sekali baru di domain God. Diperoleh 3000 EXP. Rewarding 1 runic hammer, peringkat misterius besi, yang meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan sebesar 5%. Sistem, tolong beri nama untuk peralatan yang telah kamu buat. Kamu juga dapat meninggalkan tanda pribadi pada peralatan ini. Si Feng sedikit terkejut ketika melihat pemberitahuan ini. Dia secara tidak sengaja merombak Garrison armor, dan berhasil melakukannya. Dia bahkan menciptakan peralatan perunggu yang sama sekali baru. Keberuntungannya benar-benar baik. Atribut dari peralatan ini telah mencapai tingkat rata-rata peralatan misterius besi. Kalau saja bahan yang digunakan tidak begitu miskin, itu pasti akan menjadi peralatan misterius besi. Di God's Domain, pemain dapat membuat peralatan. Namun, ini adalah tugas yang sangat sulit untuk diselesaikan. Tidak hanya pemain harus sangat akrab dengan penempaan, tetapi mereka juga harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang berbagai bahan yang tersedia. Setelah menjalani ratusan uji coba, baru kemudian peralatan yang benar-benar baru dan berkualitas baik dapat dibuat. Biasanya, pemain yang ingin membuat peralatan baru hanya akan mulai melakukannya setelah mereka naik menjadi pemalsu tingkat lanjut. Setelah semua, untuk menjadi Master Forger, tidak hanya seorang pemain membutuhkan kecakapan yang cukup, mereka juga perlu membuat 3 potong peralatan misterius besi yang sama sekali baru. Dan juga salah satu peralatan rahasia perak yang sama sekali baru. Hanya setelah semua kondisi itu tercapai, seorang pemain bisa menjadi Master Forger. Karena kondisi ini, para pemain yang menjadi Master Forges sangat langka. Sementara itu, Si Feng tidak sengaja menciptakan peralatan perunggu yang sama sekali baru. Tentu saja, efek Book of Forging berperan besar dalam berkontribusi pada kesuksesan ini. Karena warnanya telah menjadi emas pucat, dan itu memancarkan cahaya kusam, mari kita sebut itu Glimmer Chestpiece. Si Feng segera mengkonfirmasi nama baru peralatan itu. Setelah itu, dia meninggalkan jejak api hitam di sudut peralatan. Jejak ini setara dengan nama pemalsu. Di masa depan, ketika orang lain melihat simbol ini,
mereka akan tahu bahwa peralatan ini dibuat oleh si Anu. Pada saat yang sama, simbol juga berfungsi untuk mencegah orang lain memalsukan pembuat asli peralatan. Dalam sekejap mata, informasi peralatan itu juga berubah. Glimmer Chestpiece, plat baja perunggu peringkat, tingkat 3. Persyaratan peralatan, kekuatan 12. Pertahanan plus 23. Kekuatan plus 3. Daya tahan plus 3. HP plus 120. Daya tahan 35/35. Kemampuan tambahan Healing Power, efek penyembuhan yang diterima meningkat sebesar 10%. Terbatas pada Shield Warriors dan Guardian Knights. Di dada kanan chestpiece Glimmer, tanda nyala api hitam muncul. Api terus-menerus memudar di dalam dan di luar keberadaan, semakin memperkaya estetika dari Glimmer Chestpiece. Sistem Black Flame Imprint telah berhasil didaftarkan. Jejak ini telah terikat ke akun game kamu, dan tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Sistem penamaan berhasil. Desain forging untuk Glimmer Chestpiece telah dibuat secara otomatis. Pemain sekarang dapat secara sukarela menggambar desain tempa untuk chestpiece Glimmer, memungkinkan orang lain untuk mempelajari desain tempa. Tiba-tiba, sebuah jendela tambahan muncul di panel gaya hidup si Feng. Itu disebut Forging Design Creation, dan memungkinkan pemain untuk membuat desain forging mereka sendiri. Si Feng merasakan ekstasi tanpa akhir ketika dia melihat jendela baru ini. Inilah manfaat dari menciptakan sesuatu yang orisinal. Selama si Feng memiliki pena dan kertas gambar, dia bisa membuat banyak desain tempa untuk chestplate Glimmer yang dia inginkan. Ini adalah perawatan yang hanya tersedia untuk kreasi asli. Desain tempa jauh lebih berharga daripada peralatan itu sendiri. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, Master Forges yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus meneliti berbagai bahan dan menggunakan segala macam metode untuk mengembangkan peralatan baru. Selain mencoba menjadi Grandmaster Forger, tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan desain tempa asli. Item ini adalah alasan mengapa beberapa Master Forges sangat kaya. Proses membuat desain tempa sangat sederhana, dan mereka dapat dengan mudah membuat puluhan hingga ratusan kapan saja mereka mau. Kalau tidak, berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan? Bahkan jika mereka menghabiskan sendiri dengan menempa peralatan setiap hari? Dengan Glimmer Chestplate Forging Design, menghasilkan 10 koin emas adalah masalah kecil. Pada saat itu, bahkan mungkin bagi Feng Feng untuk mendapatkan hingga 30 atau 40 koin emas. Lagi pula, ada banyak pemain di White River City dan juga tidak ada kekurangan guild. Setelah itu, si Feng terus menempa Glimmer Chestplates, tidak lagi menempa Garrison Armor. Keduanya membutuhkan bahan yang sama untuk membuatnya. Namun, chestplate Glimmer memiliki penampilan yang terlihat lebih keren dan bahkan datang dengan kemampuan tambahan. Ada manfaat lain untuk ciptaan asli. Saat menempa kreasi kamu sendiri, tingkat keberhasilan untuk itu meningkat sebesar 10%, dan peralatan juga akan memiliki peluang lebih tinggi untuk datang dengan kemampuan tambahan. Selama ketenaran Glimmer Chestplate menyebar, si Feng tidak akan kesulitan menjual desain tempanya. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Si Feng benar-benar tidak menyadari lingkungannya saat ia menempa peralatan. Hatinya dipenuhi dengan pikiran akan uang. 1 koin emas, 2 koin emas, 3 koin emas. Sepotong peralatan emas bersinar menumpuk di seluruh ruang tempa. Ketika 10 jam berlalu sejak si Feng menyewa ruang tempa, pemberitahuan keras datang dari sistem.
Baru kemudian si Feng tiba-tiba menyadari 10 jam telah berlalu. Namun, keuntungannya bahkan lebih mengejutkan. Dia berhasil membuat total 142 buah peralatan, dan bahan yang dia beli hampir habis. Di antara atribut peralatan, ada beberapa yang bagus, dan ada yang buruk. Perbedaan di antara mereka adalah efek penyembuhan. Yang buruk memiliki 5%, sedangkan yang baik memiliki 12%. Ada total 76 buah yang memiliki efek penyembuhan di bawah 7%, 48 buah yang memiliki efek penyembuhan antara 7% dan 9%, dan 18 buah yang antara 10% dan 12%. Peralatan-peralatan ini mengisi lebih dari setengah ruang tas si Feng. Pada saat yang sama, kecakapan si Feng juga mengalami peningkatan besar, mencapai hingga 514 poin. Si Feng sekarang setengah jalan untuk menjadi magang penempaan menengah. Si Feng mengeluarkan orb teleportasi untuk melihatnya. Pengalaman yang saat ini disimpannya mendekati 150.000. Selama si Feng terus berupaya selama beberapa jam lagi, dia akan dapat menyimpan 200.000 dan segera pergi ke hutan cahaya bulan. Kecepatan di mana si Feng mendapatkan EXP setidaknya 2-3 kali lebih cepat daripada pemimpin guild dari guild tingkat pertama. Setelah meninggalkan asosiasi Tempa, si Feng berlari ke rumah lelang. Saat ini, mayoritas pemain rata-rata seharusnya sudah naik ke level 3. Sedangkan banyak pemain veteran seharusnya naik ke level 4. Hanya pemain ahli yang akan mendekati level 5. Lagi pula, banyak pengalaman yang diperlukan untuk naik dari level 4 ke level 5. Jumlah yang dibutuhkan setidaknya 3 hingga 4 kali jumlah yang dibutuhkan untuk naik dari level 3 ke level 4. Saat ini adalah waktu yang tepat bagi si Feng untuk menjual peralatan perunggu level 3. Berbagai guild juga seharusnya mengumpulkan cukup banyak kekayaan setelah lebih dari 10 jam berlalu. Jadi itu adalah peluang bagus bagi si Feng untuk membuat tangkapan besar. Jika periode waktu lain berlalu, harga peralatan kemungkinan besar akan sangat berkurang. Setelah tiba di rumah lelang, si Feng memperhatikan bahwa jumlah pemain logistik yang ada berkurang secara signifikan. Sepertinya mereka tidak lagi antusias terhadap garison armor seperti sebelumnya. Rekan saudara, mengapa tiba-tiba ada begitu sedikit orang di rumah lelang? Si Feng berjalan di belakang pemain logistik, bertanya. Pemain logistik jangkung dan berkacamata itu sedikit terkejut, menjelaskan, apakah kamu telah membunuh monster di luar kota selama ini? Kamu bahkan tidak tahu tentang masalah sebesar ini? Petik 2. Iya, aku baru saja kembali setelah mendapat uang dari membunuh monster dan menjual bahan. Bukankah garison armor itu sangat populer? Aku juga ingin membeli sepotong. Si Feng mengangguk. Tidak heran kamu tidak tahu tentang itu. 3 jam yang lalu, seorang pemain bernama Hammer Trading telah menjual banyak peralatan armor perunggu tingkat 3. Meskipun atribut di atasnya sedikit lebih lemah dari garison armor. Harganya sangat rendah, hanya berharga 4 koin perak. Selain itu, pemain itu bahkan mengumumkan bahwa akan ada diskon jika kamu menghubunginya dan memesan secara massal. Tentu saja, berbagai geng semua menghubunginya dan memesan. Peralatan itu sekarang sangat populer. Jadi siapa yang akan tetap di sini dan memperhatikan garison armor? Petik 2. Babak 57 Perdagangan Palu. Perdagangan Palu. Si Feng ingin mengkonfirmasi sekali lagi. Benar. Dia bahkan memposting utas di forum-forum yang mengkritik pemalsu yang telah membuat garison armor. Saat ini, utas telah menerima lebih dari 7 juta klik. Dengan itu,
Pria itu dengan cepat menjadi orang terkenal di kota Sungai Putih. Aku mendengar banyak persekutuan besar telah mengirimkan cabang zaitun kepadanya, mencoba merekrutnya dengan harga tinggi. Pemain logistik itu memiliki wajah yang penuh dengki ketika dia berbicara. Dia tidak bisa membantu tetapi berharap dia bisa berubah menjadi Hammer Trading. Dengan begitu, dia akan bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan keindahan dan kekayaan. Si Feng hanya tersenyum pada pemain saat dia berbalik untuk berjalan menuju kursi kosong. Dia duduk dan memanggil forum resmi game. Dia ingin melihat dengan baik perdagangan palu ini yang hampir merampas bisnisnya. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, Hammer Trading tidak mengungkapkan dirinya secepat ini. Sebelum Shadow memburunya, ia telah bermain domain dewa dengan puluhan teman sekolah. Dengan dukungan dari teman-teman sekolah ini, di samping beberapa pertemuan kebetulan yang telah memungkinkannya untuk menjadi magang penempaan tingkat menengah, ia berhasil berkenalan dengan eselon atas Shadow. Pada saat itu, ada sedikit magang penempaan menengah. Peralatan perunggu yang dipalsukan pada saat itu juga sangat populer. Melihat situasi seperti itu, Shadow juga menginginkan bagian dari keuntungan. Jadi, mereka membayar harga yang besar untuk menyewa Hammer Trading. Bersamaan dengan dukungan terus-menerus dari Shadow Workshop, Hammer Trading tumbuh menjadi sosok yang mengejutkan, menjadi forger yang relatif terkenal dan menghasilkan Shadow banyak uang. Setelah itu, Hammer Trading juga mendapatkan talenta penempaan, di samping dukungan besar dari Shadow, yang memungkinkannya untuk menjadi Master Forger. Selama masa-masa itu, dia tidak memiliki sedikit pun rasa hormat kepada Si Feng, yang adalah pemimpin persekutuan bayangan pada waktu itu. Pada akhirnya, dengan dukungan kuat dari Hammer Trading, bersama dengan beberapa Master Forges dan Master Potion Makers, Lanhua Financial Groups dengan senang hati menyetujui akuisisi Shadow dari World Dominator. Kalau tidak, grup keuangan Lanhua tidak akan menyetujui keputusan tanpa ragu-ragu dan memberhentikan Si Feng pada saat yang sama. Si Feng membuka forum untuk Star Moon Kingdom, hatinya menyesali bagaimana nasib mempermainkannya. Dalam kehidupan ini, tepat ketika Garrison Armor mulai menjual seperti kue panas, Hammer Trading tampaknya memutuskan jalannya menuju kekayaan. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa dia dan Hammer Trading adalah saingan dalam hidup. Si Feng mencuri forging talent dari Hammer Trading, sedangkan Hammer Trading berbalik untuk memutuskan jalan menuju kekayaan. Menjelajahi forum Star Moon Kingdom, Si Feng dengan cepat menemukan utas bertanda merah, diposisikan di bagian atas forum. Menjunjung tinggi keadilan dimulai dari kami. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan pemalsu berambut hitam ini melakukan apa yang dia mau. Aku seorang pemalsu dengan hati yang baik. Kata-kata merah besar dan cerah ini menyebabkan alis Si Feng mengerut. Masalah apa yang sedang dia coba sebabkan di sini? Jumlah klik melebihi 10 juta. Karena penasaran, Si Feng telah membuka utas. Si Feng memandang kutukan yang ditulis dengan fasih yang memiliki lebih dari 10.000 kata. Artikel itu secara tepat menyebutkan bahwa biaya pembuatan sepotong peralatan perunggu bahkan tidak melebihi 1 koin perak. Namun, Si Feng yang berambut hitam menjual peralatannya hingga 30 koin perak. Dia merobek pemain lain. Karena itu, Hammer Trading ingin menentang Si Feng. Dia bahkan bersedia untuk menjual peralatan perunggu level 3 tanpa batas. Hanya, karena tingkat kegagalan, dia tidak punya pilihan selain menjualnya dengan harga 4 silvers untuk mendapatkan kembali biaya pembuatannya.
Artikel ini mendapat dukungan dari banyak pemain. Mereka semua menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi membeli Garrison Armor dan bahwa mereka akan mendukung tindakan kebaikan Hammer Trading. Si Feng terdiam setelah membaca seluruh artikel. Seluruh artikel itu hanya mencoba untuk mencoreng reputasinya sambil meningkatkan diri Hammer Trading. Pada saat yang sama, Hammer Trading ingin menyatakan bahwa ia juga bisa memalsukan peralatan perunggu. Dia jelas mencoba menggunakan Si Feng sebagai batu loncatan untuk meningkatkan nilai dan ketenarannya sendiri. Dia ingin membiarkan banyak persekutuan besar memperluas cabang zaitun padanya, dan pada gilirannya, meningkatkan nilainya sendiri. Namun, Si Feng harus mengakui bahwa perdagangan Palu telah berhasil. Ketenarannya tidak hanya meningkat dalam ledakan, tetapi banyak guild kelas 2 juga mengiriminya undangan. Bahkan ada beberapa guild kelas 1 yang bersedia membahas masalah kerjasama dengan Hammer Trading. Sial, tidak hanya dia memutuskan jalanku menuju kekayaan, dia masih ingin menggunakan aku sebagai batu loncatan? Si Feng tidak bisa lagi menahan amarah seumur hidupnya. Dia ingin mengajar Hammer Trading dengan benar. Apakah dia pikir dia hebat karena menjual peralatan perunggu level 3 tanpa batas? Si Feng tidak ingin memiliki hubungan dengan Hammer Trading jika dia tidak mencoba menggunakan Si Feng sebagai batu loncatan. Namun, sekarang dia telah memprovokasi Si Feng, dia harus siap membayar harga yang sesuai. Si Feng merasa itu hanya lucu ketika dia melihat pernyataan dan angka yang diberikan oleh Hammer Trading. Basic Forging Apprentices hanya memiliki tingkat kesuksesan 5% ketika menempas sepotong peralatan perunggu level 3. Namun, melihat angka-angka yang diberikan oleh Hammer Trading, dapat dilihat bahwa ia tidak hanya memiliki desain tempa untuk sepotong peralatan perunggu. Dia pasti juga mendapatkan item yang meningkatkan tingkat keberhasilan untuk menempa. Selain menggunakan ruang penempaan menengah, tingkat keberhasilannya harus sekitar 20%. Itu sebabnya dia berani mengatakan omong kosong dan mengeluarkan beberapa peralatan untuk dilelang untuk membuktikan kata-katanya. Namun, menurut perkiraan Si Feng, untuk meningkatkan reputasinya, Hammer Trading mengalami kerugian 1 koin perak untuk setiap bagian peralatan perunggu yang dijualnya. Meskipun Si Feng tidak tahu berapa banyak dana yang dimiliki Hammer Trading, dia masih 10 tahun terlalu dini untuk bersaing dengan Si Feng. Jual dengan 4 koin perak kan? Si Feng akan menjual peralatannya di 4 koin perak juga. Dia memiliki batu bertuah dan buku penempaan, jadi biaya awalnya hanya sedikit lebih dari 10 koper. Termasuk tingkat kesuksesannya yang menakutkan, Si Feng berharap untuk melihat siapa yang tertawa terakhir. Tanpa menahan apapun, Si Feng segera memposting utas di forum secara anonim. Artikel itu berjudul, Plat Armor Berkualitas Tinggi yang Mengejutkan di Rumah Lelang. Setelah itu, dia memanggil antar muka untuk rumah lelang. Menempatkan 20 lembar chestplate glimmer terburuk di lelang. Kekuatan penyembuhan pada piringan dada glimmer memiliki efek yang luar biasa pada Met ketika berada di dalam dungeon. Itu bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan Garrison Armor. Jika dibandingkan dengan Savage Chestplate Hammer Trading, itu lebih dari 2 kali lebih baik. Pemain secara alami akan tahu peralatan mana yang harus dipilih ketika mereka melihat glimmer chestplate. Hammer Trading, apakah kamu tidak ingin menjadi terkenal? Aku akan membiarkan kamu menjadi sangat terkenal. Aku akan mengubah kamu menjadi seorang selebriti. Si Feng mengungkapkan seringai dingin saat dia menutup antar muka. Dia berbalik dan meninggalkan rumah lelang,
mendirikan sebuah kios di luar untuk membeli Stone dan Hearthstone. 2 menit setelah Si Feng memposting utangnya, beberapa pemain memperhatikan pos Si Feng. Rata-rata pemain masih sangat memperhatikan peralatan berkualitas tinggi. Saat ini, pemain rata-rata bahkan tidak memiliki sepotong peralatan perunggu, belum lagi peralatan berkualitas tinggi. Jadi, secara alami, mereka ingin melihat sekilas. Saat para pemain ini tiba di rumah lelang, mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Atribut pada chestplate Glimmer terlalu bagus, terutama Healing Power. Itu pasti kemampuan yang paling dicintai untuk MT ketika di dalam dungeon. Setelah mereka selesai melihat atribut, para pemain memilih untuk mencoba memakainya. Mereka melihat penampilan mereka sendiri saat memakai Glimmer chestplate. Rampingkan jamur, sosok gagah, dan bahkan pancaran samar keluar dari tubuh mereka. Ada juga nyala api hitam yang berkedip di P4U4 kiri mereka. Mereka tampak sangat luar biasa. Seolah-olah mereka telah menjadi pahlawan dari legenda saat mengenakan dada Glimmer, gagah dan kuat. Kemudian, mereka melihat harga jual. Ini sebenarnya hanya membutuhkan 4 koin perak. Para pemain ini tidak berani mempercayai mata mereka. Peralatan canggih semacam itu hanya dijual seharga 4 koin perak. Jika mereka tidak membelinya, mereka akan merugikan kehidupan mereka sendiri, bahkan jika mereka tidak punya banyak uang untuk orang-orang mereka. Mereka rela mengorbankan segala yang mereka miliki untuk membeli peti kemilau. Dalam 15 menit singkat, pos Si Feng telah menjadi topik forum. Bahkan ada pemain yang memposting informasi dan penampilan Glimmer chestplate, peralatan yang secara instan membangkitkan seru semua orang. Shield Warriors dan Guardian Knight tidak bisa membantu tetapi berharap mereka bisa mendapatkan peralatan kelas atas ini saat itu juga. Namun, ketika mereka ingin pergi ke rumah lelang dan membelinya, hanya ada 4 peralatan yang tersisa. Selain itu, setiap satu dari potongan-potongan itu memiliki harga mereka meminta hingga lebih dari 6 koin perak. 1 MT dari partai elit dengan enggan memilih untuk meminjam uang dari semua tempat. Pada akhirnya, ia berhasil memenangkan sepotong untuk 7 koin perak. Ketika Glimmer chestplate tiba di tangannya, dia tidak lagi keberatan dengan uang yang harus dia bayar untuk itu. Dengan atribut dan penampilan gagah seperti itu, ia tidak akan kesulitan mendapatkan uang di masa depan. Berpikir sampai titik ini, senyum pada Shield Warrior ini menyebar luas. Catatan TL1 bakat tempa, ini merujuk pada jenius tempa yang disebutkan dalam bab 19. Bab 58. Persaingan peralatan. Hanya 20 menit setelah Si Feng menempatkan pelat dada Glimmer di lelang, semua 20 dari mereka telah terjual. Popularitas The Glimmer chestplate jauh lebih baik daripada Garrison Armor. Bahkan ada beberapa pemain yang memamerkan pembelian mereka di forum resmi. Sebelumnya, para pemain ini harus mengemis, menggunakan berbagai metode, untuk bergabung dengan sebuah pesta. Namun, sekarang, dengan peralatan mereka yang tampak megah, teriakan sederhana akan mengumpulkan mereka puluhan undangan dari partai elit untuk pilihan mereka sendiri. Menyusul naiknya popularitas Glimmer chestplate, para pemain yang gagal membeli semuanya memukul dada mereka sendiri dengan sedih. Mereka membenci diri sendiri karena tidak meminjam uang untuk membeli peralatan karena, saat ini, tidak lagi jual. Sementara itu, asosiasi tempa di Kota Pasir Emas dipenuhi orang. Aula luas itu sepenuhnya ditempati oleh pemain. Para pemain yang hadir adalah juru bicara berbagai guild. Mereka ada di sini hanya untuk satu tujuan,
dan itu untuk mengundang Hammer Trading ke guild mereka. Di antara para guild yang hadir, ada beberapa yang sangat terkenal. Tidak ada kekurangan juru bicara untuk gubernur kelas 3. Jika itu pada masa-masa biasa, juru bicara ini akan bertindak bangga dan arogan. Mereka akan menggunakan sikap merendahkan ketika berhadapan dengan pemain lifestyle. Meski begitu, para pemain lifestyle ini akan tetap memperlakukan mereka dengan penuh hormat. Mereka bahkan akan meneteskan air mata emosi, menjanjikan kesetiaan mereka kepada persekutuan ketika mereka dengan cepat menandatangani kontrak, menjadi bagian dari persekutuan besar. Namun, tren permainan saat ini telah berubah. Para petinggi persekutuan sangat menekankan bahwa mereka, para juru bicara, pasti harus mengundang Hammer Trading. Kalau tidak, mereka bisa mulai mengemasi tas mereka. Karenanya mengapa juru bicara persekutuan ini seperti cucu yang taat, berdiri dan menunggu di aula untuk pemanggilan Hammer Trading. Di dalam kamar penempaan menengah di lantai 2. Brother Hammer, kamu luar biasa. Aku sangat mengagumimu. Sebelumnya, para guild kelas 3 itu tidak akan merekrutmu apapun yang terjadi. Sekarang, mereka seperti cucu yang menunggu kamu. Mereka tidak akan pergi bahkan jika kamu mengusir mereka. Seorang ulama wanita seksi berusia pertengahan 20-an memeluk lengan Hammer Trading yang kuat, cekikikan dan berbicara dengan kagum. Dadanya yang melotot menggosok-gosok lengannya. Hammer Trading memiliki penampilan yang sangat brutal. Dia memiliki janggut tebal dan mata manik-manik dan warna kulitnya mirip dengan lilin kekuningan. Menilai dari penampilannya, dia terlihat berusia lebih dari 30 tahun. Namun, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Hammer Trading hanyalah seorang mahasiswa. Usianya baru sedikit di atas 20. Hahaha, ini hanya masalah kecil. Namun, aku benar-benar harus berterima kasih kepada orang bodoh yang membuka jalan untuk aku dan bahkan menyembunyikan namanya. Dia membuat semua persekutuan besar tahu pentingnya aku. Hammer Trading tertawa terbahak-bahak. Dia diam-diam memuji kecerdasan dan kebijaksanaannya sendiri karena mampu memikirkan rencana untuk memanfaatkan ketenaran pemalsu anonim itu. Itu memberinya keberuntungannya saat ini, menjadi idola setiap pemain. Tunggu sampai aku memasuki persekutuan kelas 1 dan naik ke eselon atas mereka. Ini akan sangat luar biasa. Saat ini, aku hanya menunjukkan sebagian kecil dari kehebatan aku. Biarkan para guild kelas 3 itu terus menunggu di luar. Aku bisa menggunakannya untuk meningkatkan nilai dan ketenaran aku sendiri. Petik 2. Bos, apa yang akan kita lakukan dengan semua perintah yang telah kita terima? Tanya seorang asasin. Hammer Trading memutar matanya ke arah asasin, berkata dengan jijik, siapa yang peduli tentang mereka? Aku kehilangan 2 koin perak per unit peralatan. Apakah mereka pikir aku menjalankan amal? Tujuan aku sudah terpenuhi. Aku hanya menunggu para guild kelas 1 untuk datang. Jangan repot-repot dengan pemain lain, katakan saja kepada mereka bahwa kami terlalu sibuk dan tidak punya waktu. Petik 2. Untuk menggunakan si Feng sebagai batu loncatan, Hammer Trading menggunakan semua koin perak milik teman sekelasnya. Dia juga menghabiskan banyak kredit untuk membeli banyak bahan dan koin perak. Namun, dia hanya membuat lebih dari 10 Savage Chestplate dari semua materi itu. Jadi, menjual masing-masing bagian maksimal 4 koin perak menyebabkan kerugian besar baginya. Namun, semua pengorbanannya tidak sia-sia. Selama dia direkrut oleh guild kelas 1, dia bisa mendapatkan bahan sebanyak yang dia inginkan, gaji besar,
dan bahkan barisan pemain wanita yang menginginkan perhatiannya. Hammer Trading merasa segar kembali hanya dari memikirkan semua manfaat ini. Tiba-tiba, Berserker memasuki ruang tempat dengan ekspresi panik. Apa yang terjadi, Hadron? Melihat kamu sedang terburu-buru, sudahkah eselon atas dari guild kelas 1 tiba? Tanya Hammer Trading dengan menggoda. Masalah besar, banyak peralatan tingkat atas tiba-tiba muncul di rumah lelang. Semua pemain di forum resmi game sedang mendiskusikannya sekarang, dan jumlah klik pada kiriman semakin meningkat. Posting memiliki lebih dari 5 juta klik sekarang, dan banyak geng telah mulai menyadarinya. Selain itu, peralatan tersebut dijual oleh pemalsu anonim yang sama. Harga peralatan ditetapkan minimal 4 koin perak. Semua orang mulai bertanya-tanya tentang identitas pemalsu yang bertanggung jawab, dan mereka tidak lagi memperhatikan kamu, bos. Petik 2. Selain itu, sudah ada beberapa guild kelas 1 yang membuat deklarasi di forum. Mereka rela merekrut pemalsu itu dengan gaji tinggi dan menjadikannya pemalsu kepala persekutuan mereka. Beberapa perwakilan persekutuan besar di lantai bawah juga sudah mulai berangkat ke rumah lelang. Petik 2. Ekspresi Hammer Trading membeku ketika mendengar kata-kata Hadron. Dia hanya berhasil menarik perhatian persekutuan kelas 1 setelah banyak kesulitan. Namun, sekarang, pemalsu anonim itu mencuri angin. Jika dia tidak mencurinya kembali, para guild kelas 1 kemungkinan besar akan melupakannya. Dia punya keberanian untuk mencuri angin dan posisiku. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Membuat peralatan tingkat atas semacam itu memiliki biaya tinggi dan tingkat keberhasilan yang rendah. Jika kamu menjualnya dengan 4 koin perak, maka aku akan menjualnya dengan 3 koin perak. Aku ingin tahu seberapa besar kerugian yang bisa kamu tanggung. Hammer Trading tiba-tiba berdiri. Dia ingin memberitahu Si Feng bahwa dia pasti tidak akan membiarkan posisi ketua forger, dan kebahagiaan, masa depannya, pergi. Dia sudah kehilangan 2 koin perak karena membuat Savage Chestplate yang memiliki atribut lebih rendah. Kemudian, Si Feng setidaknya akan kehilangan 4 hingga 5 koin perak karena menjual setiap bagian dari peralatan tingkat atas di 4 koin perak. Mungkin bahkan lebih. Hammer Trading percaya dia bisa bertahan lebih lama dari Si Feng. Tapi, bos, kami tidak memiliki banyak koin perak yang tersisa. Paling-paling kita mampu memalsukan 10 chestplate Savage lagi, kata Hadron dengan khawatir. Apa yang harus ditakuti? Aku masih punya dana. Terburuk menjadi terburuk. Aku akan menghabiskan beberapa kredit lagi untuk membeli bahan dan koin perak. Aku percaya aku bisa menyingkirkan bajingan kecil itu. Untuk setiap peralatan yang dijual bajingan kecil, dia kehilangan setidaknya 2 atau 3 dari kami. Kenapa kita harus takut? Hammer Trading dengan percaya diri bertanya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Si Feng juga berusaha menarik perhatian persatuan kelas 1 dengan melakukan bisnis yang merugi seperti itu. Namun, dia pasti akan menjadi juara akhir. 1 jam kemudian, beberapa plat chest Savage tambahan muncul di rumah lelang kota White River. Harga jual minimum mereka masing-masing adalah 3 koin perak. Pada saat yang sama, sebuah posting baru muncul di forum resmi game. Demi kepentingan massa, aku, Hammer Trading, telah memutuskan untuk menjual Savage Chestplate dengan harga masing-masing 3 koin perak. Aku akan bertahan melawan pemalsu yang berkulit hitam ini sampai akhir. Meminta dukungan, meminta dorongan. Tiba-tiba, gelombang pemain mengikuti pos, mengirimkannya ke puncak forum.
Masing-masing dari mereka mendukung tindakan baik Hammer Trading. Sebagai hasil dari insiden ini, semua kota Sungai Putih menjadi ramai. Semua orang mengerti ini adalah kompetisi antara dua pemalsu yang mampu menempa peralatan perunggu. Setiap pemain di White River City menyaksikan dengan penuh harap. Orang-orang yang akan mendapat untung dari pertukaran ini, pada akhirnya, pasti akan menjadi mereka, para pemain. Tidak akan lama sebelum mereka dapat membeli peralatan perunggu dengan harga murah. Berbagai geng juga mulai menonton di sela-sela, tidak lagi mengungkapkan niat mereka. Mereka semua menunggu pemenang terakhir, sementara pada saat yang sama membeli semua peralatan dan mengembangkan kekuatan persekutuan mereka. Namun, Si Feng sendiri tidak tahu masalah ini. Dia baru saja selesai membeli Stone dan Hearthstone. Tepat setelah memasuki rumah lelang, ia menemukan bahwa jumlah pemain di sana sekali lagi meningkat. Baru saat itulah dia mengetahui tentang kejadian ini. Kamu berharap untuk berkelahi? Si Feng samar-samar tersenyum. Kalau begitu, ayo. Dia memanggil antarmuka kontrol rumah lelang, menempatkan semua peti kemilau miliknya di lelang. Dia menugaskan 20 keping untuk dijual setiap jam, menjual total 120 keping peti glimmer. Angka seperti itu jelas cukup untuk menyiksa Hammer Trading. Setelah itu, Si Feng menggunakan uang yang diperoleh dari menjual chestplate glimmer untuk membeli Hearthstone dan set kartu. Setelah membeli semua barang ini, Si Feng tiba-tiba menemukan bahwa ia masih memiliki sedikit lebih dari 1 koin emas. Dari waktu ke waktu, Si Feng akan menerima pemberitahuan dari sistem. Itu akan menyatakan bahwa glimmer chestplate lain telah terjual, dan sejumlah koin perak telah dimasukkan ke dalam tasnya. Si Feng merasa, semakin banyak koin perak yang dia habiskan, semakin banyak koin perak yang dia miliki. Jumlah yang tampaknya tidak berkurang sedikit pun. Si Feng mempertimbangkan untuk menjual sebagian koin peraknya di pusat perdagangan. 1. Menukarnya dengan sejumlah pengeluaran uang dalam kehidupan nyata. Itu jauh lebih baik daripada hanya berpegang pada koin perak ini. Catatan TL. 1. Pusat perdagangan, ini bukan area perdagangan dalam game. Ini seperti pasar online untuk mata uang dan barang-barang game, tempat kamu dapat menjual, membeli koin, barang untuk uang nyata, kredit.